Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Najmi. Saya di sini akan memperkenalkan sebuah metode di mana metode ini bisa meredakan atau mengobati gejala-gejala yang disebabkan oleh GERD. Salah satunya yaitu anxiety yang sering sekali menjadi momok menakutkan bagi penderita GERD. Oke, metode ini saya sebut proning ya, atau tengkurap. Tetapi proning ini bukan sekedar tengkurap biasa. Kita akan menggunakan media alasnya, yaitu berupa ganjalan pada perut kita ya. Bisa itu berupa guling atau benda-benda yang agak keras ya. Nah, tetapi di sini saya akan menggunakan sebuah media, yaitu guling ya. Bisa seperti ini, guling atau guling biasanya kasur. Nah, oke. Jadi bagaimana sih proning ini bekerja untuk kita dan pengobatannya itu seperti apa? Oke, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya ya. Yang pertama, kita harus mengetahui di mana posisi atau bagian tubuh kita yang sedang mengalami keadaan yang tidak normal, seperti di tubuh kita, terutama itu perut ya, bagian perut. Nah, bagian yang tidak normal itu seperti apa? Yaitu ketika tubuh kita dalam keadaan kram ya, atau kencang bagian perutnya, bisa sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Nah, biasanya untuk penderita GERD anxiety itu kramnya itu adalah bagian kanan ya. Nah, ketika perutnya sudah kencang atau kram, otomatis sensasi atau gejala anxiety itu muncul. Oke, sebelumnya saya akan menjabarkan bagian tubuh mana pada tubuh kita ini yang harus dilakukan proning ya. Nah, jadi di sini ada gambar ya, perumpamaan saja ya, gambar tubuh kita ya. Ada usus besar, usus halus, hati dan lambung. Nah, jadi ketika penderita anxiety ini kebanyakan itu munculnya itu pada bagian usus besar, yang kanan dan kiri ya. Nah, dan yang paling dominan itu tengah, di bawah usus halus. Nah, jadi ketiga titik ini akan menjadi fokus kita untuk melakukan proning. Agak ini ya. Nah, jadi proningnya ini atau gulingnya ini kita tumpukan pada bagian yang ini, bagian yang ditanda ini ya, X. Oke, kanan dan kiri ya, X. Nah, tanda-tanda X ini sebagian dari pengalaman saya ya. Jadi tanda yang atau ketidaknormalan pada perut kita ini punya beberapa gejala-gejala yang muncul masing-masing ya, masing-masing mempunyai peranan ya. Pada usus yang kanan ini, ketika menegang itu, sensasi yang muncul itu adalah dingin, keringat dingin ya, perasaan dingin, keringat bercucuran, padahal tidak panas atau demam ya. Nah, jadi itu dia bagian kanan.
usus kanan. Untuk usus yang besar yang kiri ini, dia gejalanya itu susah BAB, sangat susah sekali ya. Jadi bisa dari fesesnya yang sulit keluar, atau kecil, atau yang keras. Nah, itu muncul gejalanya atau ininya dari usus yang sebelah kiri. Nah, untuk yang tengah ini, sensasi yang muncul itu biasanya itu hidung kita itu agak tersumbat. Tidak pilek, tetapi perasaannya itu tersumbat ya. Nah, jadi itu dia munculnya itu di bagian tengah ini. Ketidaknormalan pada bagian tengah. Nah, metode proning ini yang terpenting adalah bagian tengah ini. Nah, kenapa? Karena bagian tengah ini sangat vital sekali. Dia sebagian besar itu berpengaruh kepada respon otak kita ya. Jadi ketika si usus bagian ini dia bermasalah atau mengalami gangguan, nah disitulah kita ya, penderita anxiety ini banyak sekali mengalami sensasi. Ketika bagian tengah ini sudah agak membaik ya, tandanya itu agak melonggar, biasanya penderita GERD dan anxiety ini dia akan mengeras bagian perut bawahnya ini. Nah, ketika sudah kendor atau mengalami kemajuan ya gitu, kita bergeser ke sebelah kanan ya. Nanti gulingnya itu bergeser ke sebelah kanan. Tekan bagian yang mengeras itu oleh menggunakan guling ini nanti ya, proningnya kita praktekkan. Nah, setelah bagian kanan baru sebelah kiri. Mengapa harus begitu? Karena prosesnya itu usus kita ini melingkar dari tengah ke kanan dan ke kiri langsung pembuangannya. Seperti ini ya, dari kanan dan ke kiri. Nah, ada teman-teman mungkin yang mengalami gejala atau sensasi perut begah atau kembung. Sebenarnya itu tidak semuanya dari lambung ya, tetapi bagian usus kita nih yang mengalami gangguan. Nah, jadi ketika mengalami gangguan perut begah itu, nah di usus yang ini dia menempel atau menyentuh lambung kita, sehingga menyebabkan perut kita itu begah atau mual. Nah, itu penyebabnya bagian sini, bagian ya kita tandai X. Nah, metode proning ini juga bisa untuk bagian ini ya, di bawah lambung, supaya tubuh atau lambung kita itu tidak mengalami begah. Setelah kita mengetahui posisi atau bagian yang tidak normal pada perut kita ini, kita gunakan guling ini untuk proses proningnya ya. Oke teman-teman, kita langsung kepada prakteknya ya. Jadi proning itu seperti apa dan tata caranya ya. Nah, jadi kita menggunakan
alas ya, guling ini kita tidurkan dan lipat ujungnya seperti ini. Nah, bagian perut yang tadi itu, titik-titiknya itu ya, kita tekankan ke tumpuan ini ya, guling ini. Pertama adalah bagian di bawah pusar ya, perut, seperti ini. Nah teman-teman, pada bagian tengah ini, ketika prosesnya itu apa ya, ada sensasi kedutan ya pada bagian perut, di bawah perut. Nah, kedutan ini bagus sekali ya ketika proses ini. Jadi berarti kena pada bagian titik vitalnya ya. Nah, ketika sudah mengalami relax, santai gitu, kita tahan, tekan. Nanti teman-teman juga pasti merasakan ya, bagian mana yang kencang, bagian mana yang kendor, usus mana yang mengalami kedutan yang hebat. Nah, setelah bagian tengah ini, kita bergeser tubuhnya lalu kanan seperti ini ya. Nah, di bagian kanan ini apa ya, usahakan seakan-akan si usus besar ini kita geserkan ke bagian tengah. Nah, jadi ditekan. Di bagian kanan ini, jika prosesnya itu lancar, akan terasa aliran darah itu dari kaki itu bergeser, mengalir ya, mengalir ke perut. Nah, terasa hangat ya, atau seperti angin kayak gitu. Nah, ketika sudah enakan atau ini, kita bergeser ke kiri. Nah, seperti ini. Oke, sangat. Oke, mantap sekali. Nah, teman-teman di sini jangan terpaku pada satu titik saja. Jadi kita bisa menggesernya atau mencari titik di mana bagian yang keras atau mengeras, yang sedang kram atau kencang ya. Nah, jadi ketika proses ini kita bisa sambil santai. Nah, jadi hal yang utama dari metode proning ini, kita merilekskan diri ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi metode proning ini seperti ini, seperti yang sudah dipraktekkan tadi. Nah, kenapa bisa atau bisa meredakan gejala anxiety ini ya? Karena perut ini
80% itu berpengaruh kepada otak ya. Jadi segala respon atau yang diterima oleh otak itu berasal dari perut, entah itu rasa sakit atau apa ya, enak, sehat gitu. Jadi bagaimana proning ini bekerja itu adalah seberapa sukses Anda mempraktekkan metode ini ya. Jadi ketika anxiety muncul, bisa Anda praktekkan langsung. Sekian metode dari saya ya, semoga bermanfaat. Ini saya praktekkan setiap hari, dan saya penderita GERD dan anxiety ini ketika menemukan metode ini, alhamdulillah tidak pernah lagi meminum obat-obatan dari dokter ataupun minum ramuan atau jamu. Pengalaman saya dari tahun 2013 ya menderita anxiety ini, alhamdulillah setelah melakukan proning ini atau mengembangkan metode proning ini, alhamdulillah tidak perlu atau bergantung kepada obat-obatan lagi ya, tidak perlu ke dokter lagi, cukup di rumah melakukan metode proning ini setiap hari ketika mengalami atau muncul sensasi pada tubuh kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menderita anxiety, GERD. Saya doakan semoga cepat sembuh, sehat kembali, beraktivitas sedia kala, dan disayangi keluarga ya, karena sebagian penderita anxiety ini ya banyak sekali cobaannya ya, terutama pada keluarga, anak dan istri atau orang tua dan mertua. Tetap positif ya, selalu berpikiran positif, jangan pikirkan hal-hal yang negatif ketika muncul GERD dan anxiety. Dan setelah melihat video ini, jadilah positif ketika kita mengalami atau muncul sensasi ini. Ingatlah bahwa kita bisa mengobatinya sendiri, yaitu dengan metode proning. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya. Ketika teman-teman mengalami kesulitan, bisa tanya kepada saya melalui YouTube atau Facebook ya. Nanti link di deskripsinya ada. Sekian video dari saya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.